Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Ardi Fernando dengan NPM 181108039, semester 6, mata kuliah Psikologi Tasawuf, dosen pengampu HM Abdullah Umar SPD MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai psikologi jiwa yang sakit dan jiwa yang sehat. Apakah pengertian jiwa yang sehat atau kesehatan mental? Zakia Darajat mengatakan kesehatan mental mempunyai beberapa tingkatan. Kesatu, terhindarnya orang dari segala gangguan jiwa atau neurosis dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Kedua, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat, serta dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan dan menghadapi problem-problem yang biasanya terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin. Yang keempat, ketika dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi bakat dan pembawaan yang dapat semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain. Kartono mengatakan kesehatan jiwa adalah seseorang yang menampilkan tingkah laku yang adekuat dan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Sikap hidupnya sesuai norma dan pola masyarakat sehingga ada reaksi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Apakah pengertian jiwa yang sakit? Gangguan kesehatan mental atau jiwa yang sakit adalah merupakan kondisi di mana seseorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya. Pendapat lain mengatakan atau dituliskan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan yang lain. Bagaimana psikologi jiwa yang sehat? Abraham Maslow mengatakan dan Midland tercermin dari 11 dimensi kesehatan mental, yakni sebagai berikut. 1. Rasa aman yang memadai atau dalam hubungan pekerjaan sosial dan keluarga. Kedua, kemampuan diri sendiri yang memadai, merasa berguna, tidak ditakuti rasa bersalah yang berlebihan, minimal hal-hal yang tidak dapat menerima secara sosial dan personal secara umum, misalnya memiliki bentuk wajah yang berbeda dari yang lain tetapi mencintai diri sendiri, yaitu love yourself. Ketiga, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain atau kemampuan membentuk ikatan emosional dengan sahabat, orang lain, dan keluarga. Keempat, mempunyai kontak yang efisien dan realitas atau tidak ada halayan yang berlebihan. Yang kelima, keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk menguasai atau memuaskan, atau sikap yang sehat terhadap fungsi jasmani tetapi bukan dikuasai oleh fungsi jasmani. Kemampuan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan dari dunia seperti sembuh setelah kelelahan, makan dan minum, dan lain sebagainya. Bagaimana psikologi jiwa yang sehat? Kesatu, mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar atau penilaian realitas terhadap diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan, seperti jujur pada diri sendiri, menerima diri apa adanya. Kedua, yang utuh atau konsisten, kepribadian dan perkembangan cukup baik ke depannya, kepandaiannya, semangat melakukan beberapa aktivitas dalam artian tidak kehilangan semangat. Ketiga, memiliki tujuan hidup yang wajar atau memiliki mimpi atau tujuan hidup sesuai dengan kemampuan. Tujuan itu sikap positif untuk orang lain dan diri sendiri terutama. Memiliki usaha yang tekun untuk mencapai tujuan. Keempat, kemampuan belajar dalam pengalaman atau dapat belajar dari pengalaman mahir atau dapat menerapkan hal-hal yang didapat dari pengalaman. Kelima, kemampuan memuaskan tuntunan kelompok atau mampu menyesuaikan dengan diri kelompok, menerima norma-norma atau aturan yang ada dalam kelompok maupun mengontrol sosial yang ada dalam kelompok.
Terakhir, keenam, mempunyai emosional yang memadai dari kelompok atau budaya, mampu menilai sesuatu baik dari bentuk tanpa dipengetahui orang lain. Bagaimana psikologi jiwa yang sakit? Satu, konsep sikap secara bahasa terkait dengan 3 konsep dalam bahasa Inggris mengatakan teachers, e-learners, dan sneakers. Menurut Kahneman, sakit sebagai disease yaitu berkaitan dengan pengertian sakit sesuai teori medis klinis yang terjadi pada seseorang. Illness yaitu bagaimana orang yang menderita sakit di lingkungannya menerima dan menanggapi gejala sakit dan gangguan yang terjadi. Maksudnya adalah illness adalah konteks sosial budaya, lebih dilihat sebagai pengakuan sosial bahwa seseorang terganggu dalam penjalanan perannya. Sinkes yaitu terakhir mencakup pengertian penyakit dan tantangan makrososial yang lebih luas, contohnya adalah mual, pusing, dan lain sebagainya. Apa saja sih penyebab jiwa yang sakit? Kesatu, kebutuhan hidup yang meningkatkan atau terlalu fokus mengejar dunia seperti robot yang dikendalikan, akibatnya kebutuhan spiritual tidak terpenuh mengakibatkan dirinya menjadi gelisah dan menghilangkan kemampuan merasa bahagia. Contohnya, terlalu sibuk mengerjakan tugas dari dosen sampai lupa ibadah, akhirnya mengalami gejala mental yang sepertinya stres. Kedua, individualistis dan egois menyebabkan individu merasa kegelisahan di tengah-tengah orang banyak. Contohnya, tidak peduli kepekaan atau kekurangan teman, membutuhkan bantuan, saran, dan pendapat, selalu didengar, tidak suka apabila kritik dari saran dan teman. Ketiga, persaingan gaya hidup, merasa tersaingi sehingga melakukan berbagai cara untuk melakukan negatif, membuat mental menjadi tidak sehat. Contohnya, dalam lingkungan perkuliahan, ketika kita merasa tidak cukup karena ia berprestasi di kelasnya, maka mereka membicarakan keburukan teman kita sendiri di depan dosen agar dia terlihat buruk karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Keempat, keadaan yang tidak stabil dan kegelisahan dan tidak tentram dalam kehidupan masyarakat dapat pula mempengaruhi keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Hal-hal apa saja yang menyebabkan agar sehat mental dari pandangan Islam? Di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jiwa kita menjadi tetap sehat atau mental yang sehat dalam pandangan Islam, yaitu membantu manusia mengobati jiwanya dan mencegah dari gangguan kejiwaan, serta membina kondisi kesehatan mental. Ajaran Islam tuntunan kepada akalnya yang benar berpikir melalui bimbingan yaitu wahyu Allah, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijabarkan dalam Al-Quran yang menegaskan sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Cerita penutup dari penyampaian di atas. Suatu ketika ada seorang guru yang meminta muridnya membawa kantung plastik bening yang kemudian diisi oleh kentang sebanyak jumlah orang yang tidak ingin ia maafkan. Mereka diminta untuk menulis nama orang itu dan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung ringan kelebihan beban. Mereka diminta untuk membawa kantung plastik itu siang dan malam, karena saja harus mereka bawa kemanapun ia selama ia pergi dalam 1 minggu penuh. Kantung plastik itu berisi kentang. Mereka tidur di sampingnya, harus dibawa di meja ketika dia belajar. Kemanapun dia dibawa, lama-kelamaan kentang itu menjadi tidak menentu. Ada yang lama-kelamaan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dan memilih ingin membuangnya saja. Lalu, apakah makna dari cerita tersebut? Kesatu, getir. Kedua, berat dan meruapnya aroma yang tidak sedap. Menjadi itulah nilai yang akan kita dapat apabila meredamnya amarah dan kebencian. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.